Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini Allah masih memberikan umur yang panjang buat kita bersama, memberikan rezeki, kemudahan dalam berbagai macam urusan. Dan yang paling penting adalah Allah masih memberikan hidayah kepada kita bersama, sehingga dengan hidayah ini kita dengan mudah untuk menjalankan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. Kita bermohon kepada Allah agar hidayah ini terus ada bersama kita sampai nanti Allah menjemput akan ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat berunturkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, yadkhulul jannatu aqwamun afidatuhum kaafidatil at-thair. Akan masuk surga sekelompok orang di mana hati mereka itu bagaikan hati seekor burung. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada orang-orang yang mereka itu masuk surga. Tentu harapan kita bersama setelah kita meninggal dunia dan nanti kehidupan di akhirat itu cuman ada dua. Kalau enggak ke surga maka masuk neraka. Harapan kita agar kita itu semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dapat menyebabkan seseorang itu masuk surga berdasarkan hadis ini adalah di mana seseorang itu memiliki hati. Tapi hati mereka ini bagaikan hati burung. Apa yang dimaksud dengan hati burung dalam hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain, yang di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi hatta tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian, kata Rasul, bertawakal kepada Allah. Nah, ini tawakal ini maknanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Seperti burung itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi ternyata orang yang masuk surga yang disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, mereka itu berhati seperti hati burung. Maknanya burung itu memiliki sifat tawakal yang tinggi kepada Allah. Dia menggantungkan hidupnya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Tentu di sini hadirin rahimakumullah, terkadang dalam kehidupan ini kita sering bergantung kepada manusia. Kalau kita sakit, kita bergantung kepada dokter. Kalau kita ingin dapat rezeki, bergantung kepada direktur atau katakanlah pimpinan dalam perusahaan kita. Kalau kita ingin nyaman hidupnya, bergantung kepada seseorang yang mungkin kita anggap dia punya jabatan, punya power. Ternyata hadirin rahimakumullah, tempat kita yang bergantung yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan Allah sebagai tempat bergantungnya, itu luar biasa. Di mana dalam hadis disebutkan yarzuqukum kama yarzuqut thair. Jadi kalau kalian menyerahkan diri kalian kepada Allah dan menggantungkan diri kalian kepada Allah, maka rezeki kalian itu, kata Rasul, akan diberikan seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ini burung ini disebut dalam hadis ini taghdu khimasa. Waktu dia keluar dari sarangnya, perutnya itu dalam keadaan lapar, jau'an, dalam keadaan lapar. Dia tidak tahu apakah nanti dia akan mendapatkan makanan, tetapi karena dia itu mengatakan bahwa
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada makhluk yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali rezekinya diatur oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Wa taruhu bitana. Jadi burung ini pulang ke sangkarnya itu dalam keadaan perutnya penuh dengan kenyang atau dalam keadaan kekenyangan. Ini luar biasa. Padahal burung hadir rahimakumullah tidak punya lahan pekerjaan, tidak punya profesi. Tetapi dia tetap keluar daripada sarangnya. Nah, ini juga disebutkan di sini bahwa tawakal itu bukan hanya sekedar kita menyerahkan diri kepada Allah dalam artian kita duduk di rumah. Nah, maka seperti burung tadi, ketika dia inginkan rezeki maka dia mengepakkan sayapnya lalu dia terbang, hinggap ke sana dan hinggap kemari. Tentu itu dalam artian dia berusaha. Nah, begitu pula dengan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan dia ingin sukses, dia ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka dia harus bekerja. Jadi memang Allah Maha mendatangkan rezeki, tetapi tawakal yang sesungguhnya itu jangan-jangan nanti hadir rahimakumullah ada orang mengatakan, kenapa kamu enggak bekerja? Saya serahkan saja kepada Allah, kan juga nanti Allah yang mendatangkan rezeki kepada saya. Ini yang tawakal salah pemaknaan. Jadi sebenarnya adalah seperti burung tadi, taghdu khimasa, dia berusaha pergi dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong dan dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Yang pertama, tentu ketika dia keluar hadir rahimakumullah, dia sudah mengatakan bahwa Allah itu yang memberi kita rezeki. Ini yakin. Nah, kita yang tidak punya uang ataupun dalam keadaan tidak punya pekerjaan, coba kita keluar saja kita dari rumah kita, lalu kita mengatakan di luar sana banyak rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Walaupun tidak ada orang yang kita andalkan di sana, tidak ada istilahnya relasi kita, tidak ada orang yang kita kenal yang bisa membantu kita, tetapi Allah yang membantu kita. Begitu pula mungkin dalam keadaan kita sekarang ini di rumah sakit misalnya. Kenapa kita datang berobat ke rumah sakit? Ini bentuk tawakal. Jangan-jangan nanti ada yang mengatakan nggak usah saja, biar aja dia sakit terus, terbaring lesu di atas tempat tidur. Nanti juga Allah yang menyembuhkan. Nah, ini tawakal yang salah. Yes, tawakal yang sebenarnya ketika ada orang sakit, hadir rahimakumullah, tentu kita kemudian berupaya dan juga berusaha mencari seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut, walaupun hakikat sembuh datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lihat bagaimana hadir rahimakumullah ini di saat-saat genting ya. Nabi Muhammad itu ketika beliau berhijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar, mereka dikejar oleh kafir Quraisy sehingga mereka itu masuk dalam sebuah gua yang disebut dengan Gua Sur. Mereka bersembunyi dalamnya. Abu Bakar ketika melihat ke atas, dia melihat kaki orang-orang kafir Quraisy itu. Maka kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, lau nadhara tahta qadabaihi la abasarana. Kalau seandainya mereka yang di atas itu melihat telapak kakinya ke bawah, maka mereka itu akan melihat kita. Bagaimana kemudian Rasul di mana beliau itu menggantungkan dirinya kepada Allah dan mengatakan kepada Abu Bakar, apa kata Rasul kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, ata'lamu annasnayaini wasalisuhumullah. Kamu tahu enggak? Kita ini dalam keadaan orang yang sedang berdoa seperti ini, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah tawakal yang sungguh sangat luar biasa, di mana dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita mungkin mengatakan mungkin kita punya penyakit yang enggak sembuh-sembuh, ataupun kita itu punya saudara, punya anak, ya punya orang tua yang enggak sembuh-sembuh sakitnya. Maka konsep ini perlu hadir rahimakumullah, kita berupaya untuk datang kepada seorang dokter untuk mencari obat, tetapi juga kita mengatakan Allah bersama kita, yang memantau kita, yang melihat kita, yang akan memberikan kesembuhan.
Begitu pula dalam masalah-masalah lain hadirin rahimakumullah, baik itu dalam masalah rezeki, dalam mencari kemudahan dalam berbagai macam urusan, maka serahkan semua itu kepada Allah, maka Allah akan memudahkan rezeki kita sebagaimana mudahnya rezeki seekor burung tadi yang keluar dari sangkar dalam keadaan perutnya lapar tapi pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Mana tahu hadirin rahimakumullah, kita keluar dari rumah kita dalam keadaan banyak masalah, tapi kita pulang ke rumah kita selesai masalahnya. Kita keluar dari rumah kita itu mungkin kantong kita masih kosong. Kita pulang dari rumah kita ke rumah kita, kantong kita sudah berisi. Apa sebabnya? Karena kita menggantungkan kepada Allah. Nasib kita, Allahus Samad, Allah itu tempat kita bergantung. Makanya ada hadis, ini penting perlu kita amalkan. Ini luar biasa. Ini dalam hadis riwayat Nisa'i menyebutkan, "Lau qala ahadun", kalau ada orang yang berkata, inda khuruji min baitihi, ketika dia itu keluar dari rumahnya. Ini doa keluar rumah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau keluar rumah itu apa doa yang dibaca? Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata Rasul? Doanya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini doanya. Nah, saya ulangi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau doa ini diucapkan, maka akan dijawab. Mungkin oleh malaikat. Malaikat akan menjawab doa kita tersebut. Apa kata malaikat? Hadaita, kamu telah dapat petunjuk. Wa kafaita, kamu sudah dicukupkan oleh Allah rezekimu atau urusanmu. Kemudian wa waqaita, dan kamu dilindungi oleh Allah. Mungkin kalau kita keluar rumah, rahimakumullah, khawatir rumah kita masuk pencuri, atau kita dalam perjalanan itu enggak aman, akan ada rintangan-rintangan. Baca doa ini, maka insya Allah kita selamat dalam perjalanan. Bahkan di ujung hadis itu disebutkan apa? Tanahas syaitan. Orang yang mengucapkan doa tadi, itu syaitan itu menghindar, menjauh daripada dia. Ini doa ya, yang dimana sebagai bentuk kita bertawakal kepada Allah keluar rumah kita, maka doa ini kita ungkapkan sebagai bentuk kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin ya ceramah singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan benar-benar kita menggantungkan semua kehidupan kita kepada Allah, bukan kepada makhluk atau kepada orang-orang tertentu. Hanya Allah tempat kita bergantung. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.